Audit internal dan standar profesi audit internal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eni Wahyu, Dika Abdul Rahman, Suci Handayani, dan Sekar Mujadidah. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Happy watching and enjoy. Bab 1. Soal kasus. Kasus pertama. PT Covitex adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada usaha tekstil dan memiliki SPI atau Satuan Pengawas Internal. Selama ini, peran audit internal sangat membantu perusahaan tersebut ketika menentukan atau menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Seringkali SPI ini menjadi tempat berlindung bagi manajemen perusahaan dalam pemecatan pegawai. Pihak manajemen dalam melakukan pemecatan selalu mendasari rekomendasi dari audit internal, tetapi alasan tersebut tidak material. Misalnya, dalam bekerja, karyawan melakukan kesalahan dalam pemasangan kancing pakaian. Apakah Anda setuju dengan peran SPI tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Nah, menurut kelompok kami, alasan tersebut itu sangat tidak wajar karena audit internal itu melakukan pemeriksaan yang sistematis, sehingga seharusnya hasilnya itu harus material dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh atau dijalankan oleh karyawan pada perusahaan tersebut. Nah, peran audit internal sendiri yaitu melakukan pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi, dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien, dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat ditemukanlah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Hanya saja bagi pihak manajemen, alangkah baiknya jika dalam melakukan pemecatan karyawan itu sesuai dengan mendasari rekomendasi dari audit internal, tetapi dengan alasan yang material. Bab 1. Kasus kedua. PT Majida Tekno berdiri tahun 2009 dan bergerak dalam bidang rancang bangun sistem teknologi informasi. Sejak berdirinya PT Majida Tekno, sering mengalami kendala dalam proses operasinya seperti employee turnover yang tinggi, keterlambatan dalam produk delivery, dan catatan keuangan proyek yang tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, SPI melakukan analisis risiko atas semua proses bisnis yang ada dan menyusun standar operasional prosedur atau SOP tanpa melibatkan unit kerja yang ada dalam struktur organisasi PT Majida Tekno. Apakah saudara setuju dengan SPI tersebut? Jawabannya, menurut kami tidak setuju karena dalam menganalisis risiko atas semua proses yang ditimbulkan oleh semua proses bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut, itu alangkah baiknya perlu melibatkan unit kerja yang tergabung dalam struktur organisasi karena employee, product delivery, dan yang mencatat keuangan proyek merupakan objek teliti bagi SPI perusahaan itu sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan SPI itu mengikutsertakan unit-unit kerja yang berkaitan supaya tersusun SOP yang baik gitu, sebagaimana mestinya yang memang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada soal esai. Di bab 1 ini terdiri dari 9 soal. Soal yang pertama, jelaskan pengertian audit internal sebelum tahun 1999 dan setelah tahun 99. Jawabannya yaitu untuk definisi lama yang pertama, fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi. Yang kedua itu, audit internal merupakan atau memiliki fungsi penilaian. Yang ketiga, audit internal mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi. Yang keempat, audit internal membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Dan yang terakhir, audit internal memberikan hasil analisis
penilaian, rekomendasi, konseling, dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dikaji dan menciptakan pengendalian efektif dengan baru atau biaya yang wajar. Nah, untuk pengertian yang baru yaitu yang pertama, audit internal itu suatu aktivitas independen yang objektif. Audit internal itu memiliki aktivitas pemberian jaminan keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan organisasi. Yang keempat, audit internal itu membantu organisasi mencapai tujuannya dan memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen resiko, pengendalian, dan proses peraturan dan pengelolaan organisasi. Sebetulnya dari kedua pengertian ini, yang lama maupun yang baru itu memiliki persepsi yang intinya sama-sama aja untuk audit internal. Namun bedanya itu untuk di definisi yang terbaru itu fungsi dari audit internal lebih disesuaikan dengan kebutuhan atau apa yang terjadi di lapangan, seperti itu. 2. Jelaskan perbedaan auditor internal dan auditor eksternal meliputi tugas, tanggung jawab, siapa yang melakukan, dan audit apa saja yang dilakukan. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama audit internal. Objek auditnya yaitu 3 hal. Yang pertama ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Yang mengauditnya yaitu audit internal sendiri, terdiri dari SPI, inspektorat, BPK, maupun BPKP. Kriterianya yaitu untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana atau target organisasi melalui pemberian jaminan dan konsultasi. Standar auditnya yaitu ada IIPF, ada SPPIA, ada SPAI, dan APIP. Outputnya yaitu berupa rekomendasi dan mentoring tindak lanjut, pemberian assurance, dan konsultasi. Nah, yang selanjutnya untuk audit eksternal, yang pertama, objek auditnya itu laporan keuangan. Sifatnya itu wajib sesuai undang-undang. Pengadaannya itu oleh RUPS, fokus auditnya itu oleh kewajaran laporan keuangan, kriteria kewajarannya itu harus sesuai dengan SAK. Jadi jelas standar auditnya itu SPAP atau ISA. Outputnya menghasilkan 5 opini, yaitu WTP atau wajar tanpa pengecualian, WTP dengan catatan, WDP tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Auditornya itu yaitu KAP, BPK, dan BPKP. Soal yang ketiga yaitu mengapa auditor internal atau satuan pengawas internal sering diketakuti dan bahkan dibenci oleh auditi? Bagaimana cara mengatasi paradigma watchdog tersebut? Nah, dari soalnya itu udah ada jawabannya ya. Karena auditor internal atau SPI itu memiliki peran watchdog. Peran ini bertujuan untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah compliance audit, dan apabila terdapat penyimpangan, dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Sehingga wajar dong kalau para auditor itu sangat ditakuti. Mereka bisa merekomendasikan kepada CEO atas hukuman apa yang pantas diberikan kepada karyawan apabila melakukan kecurangan di dalam perusahaan. Namun dengan kondisi yang belum ideal ini tuh kadang SPI atau audit internal tuh menghilangkan trust atau kepercayaan yang akan mencoreng nama baik perusahaan. Nah, cara untuk mengubah paradigma watchdog dengan perusahaan tuh mengganti watchdog tersebut menjadi konsultan dan katalis. Nah, peran konsultan itu membawa pengawas internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah. Sementara itu, pengawas dengan peran sebagai katalis adalah memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan, namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan. Nomor 4, jelaskan bagaimana perkembangan audit internal di era revolusi 4.0 menuju era 5.0 ini.
Nah, dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sujatmiko tahun 2018 yang berjudul Peran dan Tantangan Internal Auditor Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 menyatakan agar peran dari pengawas internal ini dapat berjalan dengan efektif. Ada 5 hal yang dapat dijadikan sebagai benchmark dalam menilai kualitas dari dilakukannya sebuah audit internal dalam organisasi. Kelima indikator tersebut adalah watchdog, kinerja auditan, preventif, konsultan internal, dan pengetahuan. Nah, karena era 4.0 ini sudah dilakukan dan ternyata terlihat nih efek samping dari adanya kelima indikator ini, terutama dengan adanya watchdog. Nah, makanya para tim auditor yang ada di Indonesia, khususnya auditor internal gitu kan, mempersiapkan nih bagaimana untuk menyongsong era selanjutnya di 5.0 itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, penggunaan aplikasi mobile bagi perusahaan sehingga pemilik dan pimpinan perusahaan bisa mengakses data akuntansi atau bisnisnya dari telepon genggam, tablet, atau smartphone. Yang kedua, mengelola data korporasi berbasis internet. Yang ketiga, pengukuran dan penilaian biaya dan manfaat penggunaan teknologi pada dunia cloud computing dan social networking. Yang keempat, akuntansi akan berkurang karena penggunaan perangkat lunak sehingga akuntansi dijalankan secara mandiri. Dengan demikian, audit laporan keuangan akan berbasis real-time, regulator dan auditor langsung menarik data secara otomatis dari sistem dan sensor melekat pada kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, soal nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang organisasi yang dapat mengembangkan keahlian profesi pada bidang audit internal? Nah, terdapat beberapa institut atau lembaga yang mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, seperti IAPI dan IICPA. Nah, dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 1957, yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Nah, perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha, dan investasi, baik asing maupun domestik, pasar modal, serta pengaruh global. Nah, secara garis besar, tonggak sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara, pada khususnya pada perekonomian dunia dan pada umumnya. Nah, bekerja sama dengan IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, Lembaga Vokasi Universitas Indonesia menyelenggarakan ujian sertifikasi tingkat dasar bagi yang memiliki kompetensi dasar bidang akuntansi, auditing, keuangan, dan bisnis, yaitu ujian Associate Certified Professional Accountant of Indonesia atau ACPIE, yang dapat diikuti oleh para alumni dan mahasiswa tingkat akhir bertempat di lokasi tes center Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Lalu selanjutnya, nomor 6, dari penjelasan materi di atas, berikan contoh masing-masing audit laporan keuangan, audit operasional, audit kepatuhan, audit kecurangan, dan seperti apa pelaksanaan auditnya, dan berikan contohnya. Nah, jawabannya yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Contohnya, sebagai upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga, setiap tahunnya PATTIRO menunjuk perusahaan akuntan publik independen untuk melakukan audit keuangan. Nah, audit keuangan yang perusahaan tersebut lakukan ini berbasis pada standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Itu contohnya ya. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi, dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien. Contohnya, Kepala operasional menyatakan kekhawatiran mengenai kesalahan informasi yang mungkin diberikan kepada pelanggan oleh tim
penjualan, sebab Direktur Keuangan mengajukan beberapa ketidaksesuaian antara faktur dengan pengiriman kepada pelanggan. Nah, itu contoh dari audit operasional ya. Yang ketiga, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan atau tidak. Contohnya, audit kepatuhan terhadap proses pembangunan pembangkit tenaga listrik di perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, pemerintah menunjuk auditor eksternal tuh untuk mengaudit apakah proses berjalannya pembangunan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum. Tentu saja ada dokumen-dokumen legal yang mengatur akan hal tersebut. Jadi, tugas auditor adalah melakukan observasi dan penelitian apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Lalu yang selanjutnya ada audit kecurangan. Audit kecurangan merupakan audit terhadap tindakan korupsi, penghilangan atau pencurian aset organisasi, atau kerugian negara, serta rekayasa laporan keuangan. Menurut versi J. Bulogna. Nah, fokusnya ini yaitu perhitungan kerugian negara, standarnya adalah standar audit kecurangan dan standar hukum. Contohnya itu terdapat kasus Fraud Auditor the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau yang kita kenal sebagai COSO. Nomor 7, pentingkah profesi auditor internal saat ini? Berikan alasan jawaban Anda. Jawabannya menurut kami itu sangat penting karena pelaksanaan audit menjadi sebuah bukti bahwa output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, untuk memastikan bahwa seluruh aset perusahaan berada pada posisi yang aman dan bebas dari ancaman yang berasal dari luar maupun dari dalam perusahaan itu sendiri, maka perusahaan itu wajib untuk memiliki setidaknya auditor internal seperti itu. Nah, terdapat beberapa manfaat adanya profesi auditor internal. Yang pertama, objektivitas, taat hukum, perlindungan aset perusahaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengidentifikasi tingkat kesuksesan. Lalu, soal yang nomor 8, jelaskan perbedaan independensi dan objektivitas auditor internal dan eksternal. Nah, jawabannya, independen dalam internal audit lebih ditekankan terhadap status atau posisi organisasi fungsi auditor internal dalam organisasi. Posisi fungsi auditor internal paling ideal adalah di bawah dan bertanggung jawab kepada CEO, sehingga dapat memeriksa semua fungsi dengan tanpa tekanan, kecuali bila ada yang bermasalah dalam pemeriksaannya yaitu CEO-nya sendiri. Nah, objektivitas mengacu pada sikap mental individu auditor internal, seperti tidak berpihak, tidak membuat kebijakan yang bias, tidak ikut membuat keputusan manajemen, dan tindakan lain yang mengakibatkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir, nomor 9, yaitu jelaskan perbedaan jasa assurance dan consulting yang diberikan oleh auditor internal. Nah, kegiatan pemberian asuransi dilaksanakan oleh 3 pihak, yaitu direksi, SPI, dan auditi. Tahap pemberian asuransi atau keyakinan meliputi kegiatan review atau pemeriksaan. Audit internal terhadap auditi menyiapkan rekomendasi dan memprediksi risiko, kemudian dilaporkan kepada direksi. Pelaporan dapat berupa jaminan positif bila dari hasil review kinerja auditi sesuai atau lebih baik dari target, maupun assurance negatif. Nah, kalau negatif ini perlu ditindaki atau diantisipasi. Perusahaan harus membuat action plan untuk mitigasi risiko kegagalan target. Nah, biasanya dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atau LHP atau juga laporan hasil audit atau LAH. Nah, sedangkan kegiatan konsultasi dilaksanakan oleh 2 pihak, yaitu SPI dan klien atau auditi. Kegiatan ini tidak harus diikuti atau diawali dengan review atau audit. Biasanya dilaporkan periodikal secara kolektif. Selanjutnya, standar profesi audit internal. Kasus 1. Dalam rangka penugasan rutin, SPI PT Lobak Segar menugaskan staf auditor yang bernama Yulia untuk melakukan audit kinerja bagian SDM kantor cabang.
Selama penugasan berlangsung, Yulia diketahui menerima uang transport sebesar 10 juta rupiah sebagai imbalannya. Yulia tidak menyajikan temuan hasil audit untuk disajikan dalam laporan kinerja SDM yang disusun. Dari kasus tersebut, kode etik apa yang dilanggar Yulia? Berikan alasannya. Menurut kelompok saya, auditor Yulia melanggar kode etik objektivitas, di mana auditor Yulia tidak menunjukkan objektivitas profesional pada level tertingginya dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji pada kinerja bagian SDM di kantor cabang PT Lobak. Auditor Yulia juga tidak melakukan penilaian yang benar terhadap bagian SDM dan ada kemungkinan auditor Yulia telah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan dan penilaian. Auditor Yulia juga tidak menjalankan standar perilaku yang terdapat dalam kode etik internal audit, yaitu: pertama, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas dan tanggung jawab profesi. Kedua, tidak mengungkapkan semua fakta yang didapat dari hasil audit yang dilakukan di kinerja bagian SDM kantor cabang PT Lobak. Selanjutnya ada kasus 2. SPI PT Lobak Segar telah menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan perencanaan audit tahunan yang telah disusun. Namun, dari hasil evaluasi komite audit, dinyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dari SPI yang diberikan kepada manajemen sering diabaikan oleh manajemen, sehingga perkembangan tidak lanjut belum jelas statusnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, saran apa yang Anda berikan kepada SPI agar efektif perkembangan tindak lanjutnya? Berikan alasan dengan merujuk pada standar profesi audit internal. Menurut kami, SPI sudah melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, yaitu memberikan temuan dan rekomendasi kepada manajemen. Namun, apabila terus diabaikan oleh manajemen dan tidak ada tindak lanjutnya, maka hal ini tidak akan selaras terhadap keberlangsungan proses audit. Karena suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi: 1. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan, dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya aset perusahaan. 2. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim. 3. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taat dan dipatuhi dengan semestinya. Sehingga, saran yang bisa kami berikan agar proses audit kembali efektif adalah dengan cara: 1. Tetap melakukan komunikasi interaktif kepada manajemen secara berkala untuk memastikan bahwa manajemen menerima temuan dan rekomendasi yang sudah diberikan. 2. Lakukan pertemuan dengan manajemen jika memang tidak ada kepastian terhadap rekomendasi yang diberikan agar mendapat feedback yang baik selama proses audit. 3. Lakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pengendalian intern. 4. Lakukan analisis penilaian risiko untuk setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik. Mengapa perlu disusun kode etik tersebut? Kode etik menurut IIA, The Institute of Internal Auditors, yaitu prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Etika profesi auditor dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat juga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. 2. Jelaskan perbedaan kode etik auditor internal dan eksternal. Audit internal meliputi integritas,
objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Sedangkan audit eksternal meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. 3. Apa maksud dan tujuan standar profesi audit internal, serta untuk siapa standar tersebut? Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal menerbitkan Standar Profesi Auditor Internal atau biasa disebut dengan SPAI. Standar Profesi Audit Internal mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal. 2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran ruang lingkup dan tujuan audit internal. 3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi. 4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi. 5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal. 6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya. Nomor 4. Jelaskan atribut standar dan standar kinerja dalam standar profesi audit internal SPAI. Standar atribut berkenaan dengan karakter organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Sedangkan standar kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal, merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit internal dan memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit. Standar atribut dan standar kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. 5. Apakah International Standard for Professional Practice on Internal Auditing (ISPPIA)? Bacalah ISPPIA 2017, berilah intisari dan standar internasional tersebut. International Standard for Professional Practice on Internal Auditing atau ISPPIA adalah standar internasional praktik profesional audit internal yang digunakan sebagai acuan SPAI atau standar profesi auditor internal. Kemudian, intisari dari ISPPIA 2017 yaitu adanya standar atribut berkenaan dengan 1. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. 2. Independensi dan objektivitas. 3. Kecakapan dan kecermatan profesional. 4. Program asuransi dan peningkatan kualitas. Kemudian ada standar kinerja berkenaan dengan 1. Sifat dasar pekerjaan. 2. Perencanaan penugasan. 3. Komunikasi hasil penugasan dan komunikasi penerimaan risiko. 6. Apa perbedaan piagam audit internal dan piagam komite audit? Jelaskan dan lampirkan contoh piagam audit internal dan piagam komite audit dari internet. Piagam audit internal atau Internal Audit Charter adalah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit audit intern pada suatu organisasi. Sedangkan piagam komite audit adalah dokumen formal sebagai perwujudan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam membangun sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan. 7. Jelaskan bagaimana standar profesi audit internal mengatur mengenai fungsi audit internal. A. Pengelolaan fungsi audit internal.
Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. B. Lingkup penugasan. Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh. C. Perencanaan penugasan. Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan alokasi sumber daya. D. Pelaksanaan penugasan. Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. E. Komunikasi hasil penugasan. Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. Nomor 8, jelaskan deskripsi kepala SPI, manajer bidang, dan staf auditor internal. Jelaskan kriteria kualifikasi mereka. Kepala SPI. 1. Menyusun dan mengambil kebijakan terkait pelaksanaan tugas di SPI. 2. Mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada anggota SPI. 3. Menandatangani laporan hasil pengawasan SPI. 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. 5. Mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern. 6. Menjadi top manajemen bagi implementasi sistem manajemen mutu internal di SPI. 7. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap kepala bidang SPI. 8. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil review laporan keuangan. 9. Bertanggung jawab terhadap setiap laporan hasil pengawasan SPI. 10. Bertanggung jawab terhadap laporan hasil pengawasan tahunan SPI. 11. Bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan yang dilakukan SPI. 12. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi katalis dan konsulting. 13. Ketua dapat menugaskan anggota SPI untuk mewakili ketua SPI dalam pertemuan di lingkungan atau di luar. 14. Memimpin rapat internal SPI. Kemudian, manajer bidang. 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan audit keuangan dan operasionalisasi sistem keuangan. 2. Merancang audit bidang keuangan dan operasionalisasi sistem keuangan. 3. Memimpin audit bidang. 4. Memilih dan menentukan sampling audit. 5. Mengkoordinir dan memilih tim auditor yang sesuai untuk mengerjakan review dokumen. 6. Membuat analisis temuan awal bersama auditor terkait dengan review dokumen cash management. 7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kunjungan audit lapangan yang meliputi case of name dan evaluasi terhadap catatan bendahara. Selanjutnya, staf auditor internal. 1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan perseroan. 2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perseroan. 3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan. 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit. 5. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. 6. Bekerja sama dengan berkomunikasi langsung dengan komite audit, menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
Kemudian yang terakhir, melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.